Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Setiap tahun itu kesempatan buat kita belajar menjadi lebih baik, dimana lebih baik itu punya standar yang berbeda-beda buat masing-masing orang. Ada yang menjadikan rasa cukup, menjadi lebih dewasa, rasa bahagia sebagai standar. Ada juga standar-standar lainnya. Dari tahun lalu aku ngerasa ada 6 hal yang naik levelnya itu berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin ini yang namanya makin bertambah umur makin ya udahlah, kalau emang rezekinya ya nggak bakal kemana-mana. Di video kali ini aku mau bahas 6 hal yang bisa aku pelajari dari tahun lalu. Ini bisa jadi pegangan buat aku sendiri biar bisa lebih enjoy my life. Yang pertama, semua butuh proses. Di era sekarang ini kita dituntut buat serba cepat. Di sekitar kita juga cepat. Kalau nggak nanti ketinggalan. Misalnya mau makan ada banyak pilihan makanan instan. Mau pesan sesuatu bisa secepat kita pesan lewat HP. Sampai buat jadi sukses dituntut buat lebih cepat. Padahal yang instan nggak pernah lebih baik. Aku belajar kalau yang instan emang terlihat wow, cepat, bisa nyelesain masalah. Tapi dibalik itu kita menciptakan banyak juga masalah baru dengan melewatkan banyak detail. Misalnya makanan instan emang cepat makannya, masak cuma butuh 10 menit. Tapi bukannya kita makan bukan cuma buat kenyang ya. Kita juga butuh nutrisi buat hidup yang biasanya nggak lengkap di makanan instan. Kalau makanan sebenarnya bisa kita hindari dengan sadar lebih cepat. Makan makanan sehat rumahan yang masaknya lebih lama bisa mencukupi kekurangan nutrisi yang hilang. Tapi kalau hidup kita kelewatannya tuh banyak. Kalau cepet-cepet bagian hilang akan lebih susah dicukupin lagi. Membuat video YouTube ini juga jadi sesuatu yang bikin aku keburu-buru buat bisa punya penonton lebih banyak, biar kayak yang lain. Yang selanjutnya bikin aku sadar, yang terpenting aku bisa sharing sesuatu yang penting dalam package yang menarik. Dari cerita yang aku sampaikan dan video yang aku shoot dengan sebaik-baiknya. Jadi pesannya tersampaikan. Ini bikin aku nggak kehilangan tujuan awalku pengen bikin YouTube, biar bisa memberi manfaat ke teman-teman. Dengan aku melambatkan alias nggak keburu-buru dan melewatkan banyak detail ini, yang malah bikin YouTubeku growing lebih dari yang aku bayangin. Dari 4.000 subscriber di Januari 2023 menjadi 28.000 subscribers di Januari 2024. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah support dengan nontonin setiap videoku. Aku nggak akan ada di titik ini tanpa kalian. Jadi ingat, semua butuh proses. Yang kedua, minimalisme bisa diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Menjadi minimalis bikin hidupku lebih gampang. Dari beberes lebih gampang, bisa nabung hal tertentu dan memaksimalkan di hal-hal yang aku anggap penting. Bisa menahan keinginan impulsif dan fokus apa yang dimiliki. Tapi sebenarnya minimalis nggak terbatas dari barang. Minimalis bisa diaplikasikan ke banyak aspek di hidup. Salah satunya pikiran kita sendiri. Dengan mengurangi kegiatan yang kurang perlu dan berfokus dengan sedikit kegiatan. Kita lebih bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Misalnya, sebelumnya aku melakukan 3 kegiatan. Jadinya ketiganya dapat porsi 33%. Tapi kalau fokus satu aja, hampir seluruh waktuku alias 100% bisa dimaksimalin di sini. Input yang lebih banyak menghasilkan output yang banyak juga. Aku udah coba dan ngerasain efeknya. Selain lebih produktif, aku yang dulunya susah ngatur emosi karena capek, jadi bisa jauh lebih sabar, lebih happy. Efek baiknya juga bisa dirasain sama orang-orang di sekitarku. Teman-teman ada yang udah ngelakuin minimalis ke kegiatan sehari-hari belum? Coba cerita di komen tentang pengalaman teman-teman ya. Yang ketiga, better late than never. Pernah nggak sih teman-teman pengen ngelakuin sesuatu tapi belum kesampaian? Terus masih penasaran sampai sekarang buat mencapai keinginan itu? Lakuin deh. Apalagi kalau niatnya pengen improve diri ke arah yang lebih baik. Ini contoh kecil yang sebenarnya cukup remeh di hidupku. Jadi aku tuh selalu kagum sama tokoh superhero perempuan. Apalagi yang kuat dan smart. Keren banget. Atau ngelihat Mbak Jennifer Bahdim dan perempuan yang olahraganya berat kayak lainnya. Kayak aura pedenya terpancar gitu. Cuma aku tuh selalu mikir, ini susah sih terjadi di hidupku biar bisa sekeren itu. Orang fisik aku aja lemah, lari aja capek. Terus akhirnya aku coba olahraga berat, CrossFit. Ya sebelumnya aku juga pernah sih kayak Muay Thai atau naik gunung. Tapi kayaknya nggak secapek dan ngebentuk otot yang konsisten kayak CrossFit ini. Pas ikut, ya jelas aja aku termasuk yang paling lemah. Selalu paling akhir dengan beban paling ringan. Terus apa aku nyerah? Enggak, malah makin kerasa serunya.
Ternyata rasa pede dari fisik yang lebih baik, lebih kuat, lebih ton, itu bener. Aku belum pernah ngerasain pede segininya, kayak gini loh ibaratnya. Dulu aku squat 7,5 kilo aja kerasa beratnya. Besoknya kaki langsung pegel semua. Ajaibnya dari latihan yang rutin, sekarang tuh bisa sampai 35 kilo. Aku bener-bener impress sama yang aku lakuin. Itu bikin aku jadi lebih pede. Walaupun aku akan libur CrossFit karena beberapa hal, tapi ikut keanggotaannya 6 bulan ini banyak dampak baiknya di hidup aku. Walaupun aku masih tergolong lemah juga nih di situ. Tapi aku udah gak sepenasaran itu lagi. Ada gak sih sesuatu yang masih bikin penasaran teman-teman buat lakuin? Cobain deh, biar gak penasaran seumur hidup. Yang keempat, selalu catat progres diri. Aku seringkali terlalu fokus sama apa yang ada di depan mata dan gak bisa ngelihat secara sesuatu dalam garis besar. Terus ngerasa burnout dan pengen nyerah sama yang dilakuin. Padahal kalau bisa ngebandingin progres diri per 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, wah progresnya ternyata banyak banget. Sampai bikin terharu. Jadi mencatat progres diri itu sepenting itu. Apalagi kalau emang kita udah bikin goals di awal. Biar tetap semangat. Dari progres diri kita juga bisa ngelihat kekurangan kita itu sebenarnya di mana sih? Apa yang bisa diimprove dari yang sebelumnya. Jadinya ini tuh bahan evaluasi diri buat jadi lebih baik setiap harinya. Yang kelima, sedih jangan kelamaan karena bisa bikin kita nggak cepat bertindak. Aku kagum sama orang-orang yang bisa menghadapi masalah tanpa harus sedih terlalu lama, alias logika lebih digunain daripada perasaan. Karena aku masih sering kebanyakan pakai perasaan. Wah, jatuhnya jadi dingin banget ya. No, bukan itu maksudnya. Sedih karena ada masalah itu wajar banget. Bahkan kalau bisa sedihnya dihabisin aja dalam jangka waktu itu, biar langsung bisa menghadapi masalah. Kenapa sih harus cepet ngelap air mata waktu kita kena masalah? Waktu terus berjalan dan dari masalah itu pasti ada dampak yang dihasilkan. Nah, dampak ini kalau nggak segera dicari solusinya ya bakal menyebar lebih luas. Membereskannya lebih susah lagi. Kita pun butuh kesadaran tinggi alias nyawa kita kekumpul penuh dalam mencari solusi. Jadi solusi yang kita dapetin ya nggak asal-asalan. Yang keenam, kebaikan pasti balik ke diri sendiri. Buat melakukan kebaikan, kita perlu memberikan sesuatu ke orang lain. Waktu, uang, atau tenaga. Atau bahkan ketiganya dalam waktu bersamaan. Makin dewasa, makin banyak kebutuhan. Bikin aku lupa buat memenuhi kebutuhan ini. Padahal kebutuhan memberi itu sebenarnya kalau dilakuin secara personal, bikin hati kita lebih damai dan tenang. Dan kebaikan itu berbalik sendiri dengan bentuk yang bermacam-macam. Contohnya, aku di tahun 2021 ikut membentuk bank sampah di dekat rumah. Waktu itu jujur aja aku clueless mau gimana-gimana dalam hidup. Toh ini kegiatan positif menjadi volunteer dari kegiatan sosial. Jadi kenapa nggak dicoba aja? Dengan jadi volunteer, aku memberi waktu dan tenagaku. Capek dan kepanasan juga terasa, tapi happy waktu ngelakuinnya. Dari aktif menjadi anggota bank sampah, aku akhirnya kepikiran buat mengurangi barang yang ada di rumah dan mengurangi belanja secara impulsif. Terus aku sharing di YouTube. Ternyata banyak yang komen di video-videoku dengan belajar menjadi minimalis, hidup jadi berangsur membaik. Wah, ini nggak nyangka sih. Jadi kalau teman-teman lagi kacau dan gak tahu mau mulai dari mana, coba deh lakuin kebaikan dulu, karena kebaikan menarik ke kebaikan lainnya. Jadi itu 6 hal yang bisa aku pelajari dari tahun lalu. Kalau teman-teman punya hal baik lain yang belum aku sebutin di sini, boleh ya share dengan komen di bawah. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.